Jepang bakal habis-habisan melawan timnas Indonesia. Timnas Jepang dipastikan bermain total saat menghadapi Indonesia di matchday terakhir grup Piala Asia 2023. Samurai Biru bakal habis-habisan demi meraih kemenangan. Di atas kertas, timnas Jepang lebih diunggulkan meraih kemenangan ketimbang Indonesia. Meski diunggulkan, Jepang tetap pantang memandang remeh Indonesia. Pasukan dari Hajime Moriyasu tak ingin mengulang kesalahan kala dikalahkan oleh Irak 1-2. Kedua tim bakal saling berebut ke tiket otomatis ke babak 16 besar menemani Irak. Jepang dan Indonesia bersaing ketat di klasemen dengan masing-masing memperoleh 3 poin. Mohamed Salah akan kembali ke Liverpool usai mengalami cedera. Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa Mohamed Salah akan kembali ke Liverpool untuk menerima perawatan setelah mengalami cedera di ajang Piala Afrika. Klopp juga memastikan bahwa Salah akan diizinkan kembali ke Piala Afrika jika Mesir mampu melangkah jauh di turnamen tersebut. Cristiano Ronaldo sebut Ballon d'Or telah kehilangan kredibilitasnya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa ajang penghargaan Ballon d'Or telah kehilangan kredibilitasnya. Pemain internasional Portugal ini kemudian menambahkan mengenai pentingnya mempertimbangkan rekor-rekor yang ada saat memberikan penghargaan tersebut. Bukan berarti Messi tidak pantas mendapatkannya atau Haaland atau Mbappe, tetapi ada angka-angka itu dan angka-angka itu tidaklah bohong. Anda harus mempertimbangkan musim secara keseluruhan, ujar dari Ronaldo. Jadon Sancho makin gacor usai pergi dari Manchester United. Jadon Sancho semakin gacor setelah pergi dari Setan Merah. Sancho menjadi starter saat Borussia Dortmund berhadapan dengan FC Holland. Dalam laga tersebut, Sancho memang tidak mencetakkan gol ataupun assist untuk Borussia Dortmund. Akan tetapi winger asal Inggris tersebut membantu Borussia mendapatkan hadiah penalti. Dilansir dari Footmob, Sancho menjadi pemain kedua dengan rating terbaik dalam pertandingan tersebut. McMahon minta penonton yang rasis dilarang masuk ke dalam stadion. Untuk melindungi para pemain dari pelecehan rasisme, kiper AC Milan Yanni McMahon minta para penggemar yang rasis tidak diizinkan untuk masuk ke stadion lagi. McMahon mengalami pelecehan rasisme dari para pendukung Udinese di Blue Energy Stadium. Setelahnya wasit Fabio Maresca menghentikan pertandingan selama 5 menit dan McMahon pun masuk ke dalam terowongan. Tinggalkan Inter, Stefano Sensi selangkah lagi menuju Leicester City. Gelandang Inter Milan yakni Stefano Sensi dilaporkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Leicester City. Seperti apa yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Sensi selangkah lagi akan bergabung dengan Leicester City setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub asal Inggris tersebut yang kini meresmikan tawaran senilai 2 juta euro kepada Inter Milan. Segala sesuatunya berjalan dengan positif dan kesepakatan bisa diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. CEO Manchester City membelot ke Manchester United. Manchester City kehilangan petingginya. CEO Omar Berrada resmi membelot dan bergabung dengan Manchester United. Berrada sebelumnya menjadi petinggi Manchester City sejak tahun 2016. Ia sendiri gabung dengan rival sekota Manchester United itu sejak tahun 2011. Usai sebelumnya bekerja di Barcelona. Berrada terakhir memegang kendali operasional City Football Group yang kini memiliki 11 klub lainnya di seluruh dunia. Manchester United pertimbangkan putus kontrak dari Casemiro. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memutus kontrak Casemiro di awal tahun ini. Menurut kabar yang dilansir dari Daily Star, Setan Merah kini tengah mempertimbangkan untuk menjual sang pemain. Bintang asal Brasil tersebut masih memiliki lebih dari 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, namun penampilannya kini dirasa kurang memuaskan. Jika tak berhasil melepasnya ke klub yang lain dan memilih untuk memutus kontrak dari sang pemain, maka Manchester United harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Laporan dari Daily Star mengklaim bahwa United harus mengeluarkan biaya mencapai 20 juta pound sterling untuk bisa mengeluarkan pemain asal Brasil tersebut dari daftar gaji mereka. Laporte sebut banyak pemain tidak betah di Arab Saudi. Kepergian Jordan Henderson dimaklumi oleh bek Al Nassr yakni Aymeric Laporte. Henderson cuma 6 bulan bertanding di Liga Arab Saudi sebelum meninggalkan Al Ettifaq. Kepergian Henderson ini dianggap menjadi salah satu pintu eksodus para pemain top di Arab Saudi, sebab Karim Benzema, Jota, Neymar dan juga Roberto Firmino juga merasakan hal serupa. Laporte sebagaimana salah satu pemain yang ikut pindah ke Arab Saudi mengakuinya. Ada beberapa pemain yang diklaim tidak nyaman merumput di sana, termasuk dirinya yang lagi dalam proses adaptasi.
Daniel De Rossi berikan kemenangan manis untuk AS Roma. Daniel De Rossi menyumbangkan kemenangan pada laga debutnya sebagai pelatih dari AS Roma. Menjamu Hellas Verona di Stadio Olimpico, Gianluigi Rossi menang dengan skor tipis 2-1. Debut manis ini jelas membuat De Rossi sebagai suksesor Jose Mourinho merasa senang. Apalagi Lupi tampil baik di pertandingan kontra Verona tersebut yang membuat debut De Rossi semakin membahagiakan. Kehadiran De Rossi membawa perubahan pada permainan dari Roma, di mana ia lebih banyak mengandalkan operan-operan jarak jauh. Tanya itu mantan pemain dari Roma itu juga mengandalkan lebih banyak penguasaan bola. Bayern Munchen kalah lagi, Leverkusen semakin menjauh. Peta persaingan di Bundesliga tampaknya semakin menarik. Sang juara bertahan yakni Bayern Munchen baru saja menelan kekalahan. Di saat yang sama sang penantang gelar yakni Bayer Leverkusen tampaknya semakin tangguh. Munchen meladeni Werder Bremen dalam duel lanjutan Bundesliga dan pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 0-1. Hasil itu pun membuat Bayern Munchen menempuh 17 pertandingan dengan torehan 41 poin. Mereka tertinggal dari Bayer Leverkusen yang berada di puncak klasemen dengan koleksi 48 poin dari 18 pertandingan. Real Madrid menang kontroversial. Kemenangan Real Madrid atas Almeria diwarnai sejumlah kontroversi yang menguntungkan Los Blancos. La Union menuding timnya dirampok pada pertandingan tersebut. Laga ini diwarnai sejumlah keputusan kontroversial yang amat merugikan Almeria. Gol ketiga tim tamu yang diciptakan oleh Sergio Arribas dianulir berdasarkan pertimbangan dari VAR. Selanjutnya terkait gol penyeimbang kedudukan dari Real Madrid yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Wasit awalnya tidak mengesahkan gol tersebut karena Vini dianggap handsball. Terlihat bagian lengan Vinicius mengenai bola sebelum masuk ke gawang. Namun VAR kemudian menilai kejadian itu bukanlah handsball dan mengesahkan gol dari Vinicius Junior. Allegri tembus 300 kemenangan di Serie A Italia. Kemenangan Juventus atas Lecce jadi tonggak sejarah bagi Max Allegri. Duel Lecce versus Juventus dalam lanjutan Liga Italia tersebut dimenangkan Bianconeri dengan skor akhir 3-0. Di hasil dari football Italia ini merupakan kemenangan dari Allegri yang ke-300 selama melatih di Serie A. Secara keseluruhan pelatih kelahiran dari Livorno itu mencatatkan 300 kemenangan, 97 hasil imbang dan 94 hasil kalah dalam total 491 pertandingan selama berkarir sebagai pelatih. Liverpool berhasil bantai Bournemouth. Liverpool berhasil meraih kemenangan 4-0 di markas Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Darwin Núñez membuka keran ke Liverpool sebelum Jota mencetakkan brace, dan Núñez kemudian mencetakkan gol di masa injury time babak kedua yang memastikan kemenangan brace 4-0. Kemenangan ini membuat Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 48 poin. Pasukan dari Jurgen Klopp unggul 5 angka dari Man City yang masih punya tabungan 1 laga. Inter Milan memburu hat-trick juara Piala Super Italia. Inter Milan menjuarai Piala Super Italia dalam 2 edisi terakhir. Nerazzurri akan berusaha mempertahankan gelarnya di final Piala Super Italia 2023. Inter tampil di Piala Super Italia 2023 dengan status sebagai juara Coppa Italia. Pasukan dari Simeone Inzaghi itu masuk ke final usai mengalahkan Lazio 3-0 di babak semifinal. Mereka selanjutnya akan menghadapi Napoli di partai puncak. Napoli yang merupakan sang juara Serie A Italia di musim lalu itu lolos ke final usai menyingkirkan Fiorentina. Kuda Barcelona Bayern Munchen tawar Ronald Araujo seharga 75 juta euro. Usaha Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan bek tengah Barcelona asal Uruguay Ronald Araujo nampaknya belum selesai. Kabar terbaru dari Sportbild menyebut bahwa raksasa Bundesliga Jerman itu kini siap mengajukan tawaran sebesar 75 juta euro atau sekitar 1,28 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan Araujo ke Allianz Arena. AC Milan kejar kembali Simon Lenglen, Jakub Kiwior dan juga Trevoh Chalobah. Setelah Torino menutup pintu Alessandro Bongiorno, AC Milan kini dikabarkan tengah mengejar Simon Lenglen, Jakub Kiwior dan juga Trevoh Chalobah. AC Milan terus mencari pemain baru untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka setelah serangkaian cedera yang menimpa beberapa pemain seperti Malik Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu dan juga Marco Pellegrino.
Minim bermain di Borussia Dortmund, Aston Villa mau selamatkan karir dari Giovanni Reina. Bintang Borussia Dortmund yakni Giovanni Reina sandra menjadi nama yang diburu oleh Aston Villa pada saat ini. Reina yang masih terikat kontrak dengan Borussia Dortmund di tahun 2025 tersebut bertekad untuk meninggalkan klub pada Januari ini, dan menurut laporan dari ESPN, nilainya diperkirakan di kisaran 12 hingga 17 juta pound sterling. Ketertarikan Aston Villa terhadap penyerang muda ini datang pada saat klub duduk di peringkat keempat Liga Premier Inggris dan sedang mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dalam perebutan gelar juara dengan tim-tim seperti Liverpool, Manchester City, dan juga Arsenal. Alejandro Grimaldo masuk dalam daftar belanja Real Madrid. Real Madrid dilaporkan akan mengejar bek sayap Bayer Leverkusen yakni Alejandro Grimaldo sebagai alternatif bagi pemain incaran utama mereka yakni Alphonso Davies. Grimaldo telah berperan penting dalam kebangkitan Leverkusen ke puncak klasemen sementara. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah berkontribusi dalam 19 gol dari 20 penampilannya di musim ini dengan mencetakkan 9 gol dan memberikan 10 assist. Kiper bek sayap asal Spanyol ini di Bayer Leverkusen tidak luput dari perhatian sehingga menarik perhatian dari beberapa klub ternama, dan menurut laporan dari Real Madrid Exclusivo, Alejandro Grimaldo menjadi target ketertarikan dari Los Blancos. Manchester United harus sediakan dana besar untuk Benjamin Sesko. Manchester United harus menyediakan dana yang tidak sedikit jika mereka ingin mendatangkan penyerang milik RB Leipzig yakni Benjamin Sesko. Tak perlu diragukan lagi bahwa Manchester United saat ini sedang berada di bursa transfer untuk mencari pemain yang baru. Dalam laporan terbaru dari jurnalis Jerman yakni Florian Plettenberg, terungkap bahwa Benjamin Sesko memiliki klausul rilis dalam kontraknya yang memungkinkan untuk pergi di musim panas nanti dengan biaya mencapai 50 juta euro atau sekitar 852 miliar rupiah. Dipecat AS Roma, Jose Mourinho akan latih Napoli. Menurut laporan dari The Times, Jose Mourinho yang dipecat oleh AS Roma diyakini akan kembali ke Serie A Italia untuk menggantikan Walter Mazzarri sebagai manajer dari Napoli. Dan Jose Mourinho dilaporkan dijadwalkan akan bertemu dengan sang presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis pada pekan ini. The Times menambahkan bahwa mantan manajer dari Real Madrid tersebut ingin menetap di Italia dan ingin menangani tim dengan sumber daya yang lebih baik daripada AS Roma.